Peringatan, jika mau nonton video durasi panjang, segera tutup video ini dan pindah ke versi recap per 5 atau per 10 chapter. Jika belum ada video versi recap terbaru, tunggu aja sampai angka chapternya mencapai syarat recap. Itu aja, terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini, gue akan menceritakan lanjutan dari komik Freezing the World, I Built a Doomsday Safe House, Chapter 553. Di saat Deng Shentong sedang sibuk menegur anggota kelompoknya, fokusnya teralihkan saat melihat pamannya yang ternyata juga berada di bandara, tanpa pemberitahuan sebelumnya. "Paman, kenapa kau di sini?" tanya Deng Shentong, penasaran. "Aku hanya memberitahumu, para maniak itu bersedia memberikan nyawa mereka untuk apa yang mereka yakini. Jadi berhati-hatilah dalam pertempuran ini, dan jangan anggap enteng," jawab Paman Deng Shentong menjelaskan alasan kenapa dia berada di sana sambil berjalan menghampiri Deng Shentong. "Jangan khawatir, Paman. Aku pasti akan memenangkan pertempuran ini," jawab Deng Shentong dengan percaya diri, karena dia sangat yakin pada kekuatannya dan percaya kalau dia tidak akan kalah. "Baiklah, aku akan menunggu kabar kemenanganmu di sini. Selama kau menghancurkan kelompok Eclipse Moon dan membuat nama untuk dirimu sendiri, keluarga Deng kita akan punya lebih banyak ruang untuk bergerak," kata Paman Deng Shentong sambil memegangi bahu Deng Shentong, mengisyaratkan kalau dia sangat berharap pada Deng Shentong. Setelah itu Deng Shentong pun berjalan menjauh berniat masuk ke dalam helikopter. Saat yang sama dia tiba-tiba teringat Zhang Yi. "Aku tidak tahu bagaimana keadaan Zhang Yi dan yang lainnya," pikir Deng Shentong yang melirik ke arah helikopter yang Zhang Yi naiki. Dari dalam helikopter, Zhang Yi yang mengawasi Deng Shentong dari jauh, menyadari kalau Deng Shentong melihatnya. Mereka kemudian saling menegur dengan senyuman. Zhang Yi yang tidak terlalu peduli dengan Deng Shentong dan yang lainnya, selain untuk menjaga hubungan baik saja. "Apa yang ingin dilakukan keluarga Deng tidak ada hubungannya dengan kami. Yang harus kulakukan sekarang adalah melindungi Hua-Hua dan Liang Yu serta membunuh anggota kelompok Eclipse Moon," pikir Zhang Yi sambil mengelus Hua-Hua. Liang Yu menyadari kalau Zhang Yi memikirkan sesuatu. "Apa yang sedang kau pikirkan?" tanya Liang Yu penasaran. "Tidak ada, aku hanya penasaran seberapa kuat pemimpin kelompok Eclipse Moon Seiichiro Jinguji," jawab Zhang Yi membicarakan hal yang berbeda dari yang dia pikirkan. "Serahkan saja hal semacam itu pada tim Tianshen." Timpal Xiaolian ikut masuk ke dalam pembicaraan. "Teman-teman, yang paling penting adalah mengenali kemampuanmu sendiri. Bagaimanapun, kita, mutan dari kota luar, tidak sebanding dengan pasukan reguler. Jadi jadilah orang yang baik dan mengulur waktu untuk tim Tianshen," kata Peng Li yang juga ikut dalam pembicaraan. "Baiklah, kau benar, aku pun berpikir begitu," ucap Zhang Yi menjawab singkat. Lagi pula, dia hanya mengatakan pernyataan acak itu untuk menjawab Liang Yu dengan santai. Di waktu yang sama, Zhu Zheng yang berada di pusat komando mengawasi mereka lewat satelit pengawas memberikan arahan untuk segera berangkat. "Sekarang, ayo berangkat ke kota Jiangning," ucap Zhu Zheng memberi arahan pada pilot helikopter. Lalu helikopter pun mengudara, meninggalkan kota Blizzard. Setelah beberapa waktu, Zhu Zheng merasa sudah waktunya untuk mereka menjalankan tahapan misi. "Sudah saatnya mengambil tindakan di sana," ucap Zhu Zheng, sambil melihat jam di tangan kanannya. Di saat yang sama, gudang dekat alun-alun pusat kota Jiangning, Mayumi Takeuchi dengan kemampuannya menyadari kalau sedang ada bahaya yang akan menghampiri mereka. Setelah itu, memberitahukan apa yang dia rasakan pada Seiichiro Jinguji. "Ichiro, krisis akan datang," ucap Mayumi Takeuchi sambil melihat ke atas. Seiichiro Jinguji yang mendengar itu dan melihat Mayumi melirik ke atas. Seiichiro Jinguji pun bertanya balik pada Mayumi. "Krisis dari surga?" tanya Seiichiro Jinguji yang juga ikut melihat ke atas. Menyadari kalau krisis yang Mayumi maksud adalah serangan dari wilayah Jiangnan, Feng Huangyuan pun mengatakan kekhawatirannya.
Aku tahu orang-orang itu tidak akan membiarkan kita begitu saja. Sungguh merepotkan. Aku harap kita tidak terbunuh kali ini. Ucap Feng Huangyuan mengatakan pikirannya. Tentu saja tidak. Merekalah yang akan mati. Jawab Seiichiro Jinguji sambil memasang wajah mengerikan. Di tempat lain, Zhang Yi dan yang lainnya masih di dalam perjalanan menuju kota Jiangning. Setelah beberapa saat, Zhang Yi yang duduk di dekat jendela melihat banyak ledakan api di kota Jiangning. Apa itu? Kembang api? Ucap Zhang Yi bertanya-tanya setelah melihat ledakan-ledakan api di kota Jiangning. Gemuruh ledakan terus terdengar di alun-alun kota Jiangning. Ucap Zhang Yi bertanya-tanya setelah melihat ledakan-ledakan api di kota Jiangning. Apa kalian semua melihat pengeboman kota Jiangning? Jangan khawatir, ini adalah langkah pertama dari rencana kita. Mengebom seluruh Jiangning dengan pesawat pengebom Arakawa 5 tidak akan menghancurkan kelompok Ronin Eclipse Moon, tapi ini akan memaksa mereka keluar. Begitulah pemberitahuan dari markas pusat untuk Zhang Yi dan yang lainnya. Kelompok Eclipse Moon punya peralatan khusus yang bisa memblokir sinyal deteksi satelit dalam jarak 5 km. Karena itu kota Blizzard City langsung menggunakan pembom untuk meledakkan kota Jiangning. Yang mereka katakan benar, semua masalah terjadi karena kurangnya kekuatan serangan. Pikir Zhang Yi setelah mendengarkan pemberitahuan tentang pengeboman dan juga setelah melihat ledakan-ledakan terus saja terjadi melalui jendela helikopter. Kemudian chapter 553 pun berakhir. Kata-kata hari ini. Madi biar wangi, mandi biar seksi. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar kalian guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Kalau kalian punya kritik dan saran, ketikkan di kolom komentar. Itu aja. Adios. Hai Meta, apa arti nama Zhang Yi? Nama, Zhang Yi, memiliki arti yang indah dalam bahasa Mandarin. Arti nama. Zhang adalah nama keluarga yang umum di Tiongkok yang berarti membuka atau melebar. Yi berarti satu atau kesatuan yang melambangkan kesempurnaan, keutuhan, dan kekuatan. Arti nama secara keseluruhan. Dengan demikian, nama Zhang Yi dapat diartikan sebagai membuka jalan kesatuan atau melebar ke satu kesatuan. Nama ini melambangkan harapan, kekuatan, dan kesempurnaan. Sejarah dan budaya. Nama Zhang Yi juga terkait dengan sejarah dan budaya Tiongkok. Zhang Yi adalah nama seorang negarawan dan strategi militer terkenal pada zaman negara-negara berperang.